Dan kemudian ada zikir khusus yang harus kita lakukan untuk memburu Lailatul Qadar, untuk mendapatkan ampunan yang maksimal yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir tersebut berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du. Ikhwan akhwat hafizakumullah. Alhamdulillah, mari kita syukuri sampainya kita pada tahun 1446 Hijriah di bulan Ramadan ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kita untuk naik kelas. Allah menginginkan Ramadan kita tahun ini berada di level yang berbeda. Oleh karenanya, para hamba Allah sekalian, ikhwan akhwat hafizakumullah, mari kita maksimalkan Ramadan ini. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ikhwan akhwat hafizakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, penuh dengan faedah dan manfaat. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Ikhwan akhwat hafizakumullah, sangat rugi jika kita memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan kita tidak mendapatkan ampunan pada bulan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faman hurrima khairaha faqad hurrima." Maka siapa yang dijauhkan dari keutamanya, maka sungguh dia telah dijauhkan. Ikhwan akhwat hafizakumullah, mari kita maksimalkan bulan ini agar kita meraih ampunan pada bulan ini, keluar dari bulan ini dengan predikat hamba yang bersih dari dosa-dosa. Bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda tentangnya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapus segala dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain disebutkan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri untuk sholat, yakni sholat malam yang biasa kita sebut tarawih, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Ikhwan akhwat hafizakumullah, pada dasarnya kita berpuasa, kita sholat tarawih, itu sudah menjadi aspek atau sebab ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak ada manusia yang maksum, kita semua pernah melakukan dosa. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan 5 hal yang kita diam-diam melakukannya atau tak terasa kita lakukan, tapi bisa memaksimalkan potensi penghapusan dosa. 5 hal tersebut adalah, yang pertama, menyempurnakan wudhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yusbigu abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudhu, melainkan Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ikhwan akhwat hafizakumullah, mari kita sempurnakan wudhu kita, kita maksimalkan wudhu kita agar menjadi sebab untuk penghapusan dosa kita. Kemudian hal yang kedua yang mungkin kita tidak terasa melakukannya, tapi menjadi penghapus dosa pada bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah menjalankan sholat wajib. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum
yaghsilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurutmu jika di depan rumahmu ada sungai dan kamu mandi pada sungai itu sehari 5 kali? Apakah ada noda atau kotoran yang tersisa? Lalu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Tentu wahai Rasulullah, tidak akan tersisa kotorannya sedikit pun pada badannya. Kemudian Rasulullah SAW menanggapi, fadzalika mislus salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Itu adalah permisalan untuk salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa hambanya. Kemudian hal ketiga yang tanpa kita sadari, mungkin kita tidak terasa melakukannya, tapi itu bisa memaksimalkan kita untuk mendapatkan ampunan dari dosa. Yang ketiga adalah mengamini aminnya imam ketika sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika seorang imam mengucapkan amin, maka kalian ucapkanlah pula amin, karena siapa yang ucapan aminnya bersesuaian dengan ucapan amin para malaikat, maka akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwan akhwat hafizakumullah, ketika kita sholat berjamaah di masjid, maka jangan sampai kita malas untuk ikut mengamini setelah aminnya imam. Agar apa? Agar dosa-dosa yang kita telah lakukan akan Allah hapuskan. Kemudian hal keempat yang tanpa kita sadari, atau mungkin kita melakukannya tidak sadar, atau kita melakukannya tidak dengan susah payah, tapi bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yang keempat adalah zikir. Banyak zikir-zikir penghapus dosa, di antaranya istighfar. Dengan kita melantunkan istighfar, kalimat istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, pada duduk kita, pada jalan kita, pada berkendara kita, kita ucapkan istighfar. Zikir tersebut bisa mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Ataupun ada zikir yang disebut dengan sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Ketika kita lantunkan di pagi hari dan di sore hari, itu pun bisa mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan banyak zikir lainnya yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ampunan. Di antaranya adalah kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah huttat anhu khotoyahu wa in kanat mislu zabadil bahar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka huttat anhu khotoyah, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahar, walaupun kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Dan kemudian ada zikir khusus yang harus kita lakukan untuk memburu Lailatul Qadar, untuk mendapatkan ampunan yang maksimal yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir tersebut berbunyi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Mari kita lantunkan zikir tersebut di malam-malam kita, di penghujung Ramadan kita. Agar apa? Agar kita bisa memaksimalkan ampunan yang akan kita dapatkan. Kemudian hal yang kelima yang tak terasa atau mungkin tidak perlu dengan bersusah payah bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa yang telah kita perbuat, yaitu adalah berbuat baik. Secara umum dalam firman-Nya Allah mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan
kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah diperbuat. Perbuatan baik banyak. Ketika kita jalan menuju masjid, ada sampah, kita ambil, kita pungut, kita taruh ke tempat sampah. Kemudian kita melihat ada orang tua yang membawa sesuatu berat, kita tolong orang tua tersebut. Atau mungkin berbuat baik kepada istri kita, berbuat baik kepada anak kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Kita mungkin tidak sengaja melakukannya atau tidak terasa berat melakukannya, akan tetapi itu semua bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Ikhwan akhwat hafizakumullah, mari di akhir Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, kita maksimalkan sebab-sebab penghapus dosa tersebut. Kita sempurnakan wudhu kita, kita amalkan dengan semangat sholat wajib kita yang 5 waktu. Kita ikut bersama imam mengucapkan amin, kemudian kita lantunkan, kita mudahkan, kita ringankan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk memohon ampun kepada Allah. Dan yang terakhir, kita ringankan tangan kita ringankan kaki kita untuk berbuat baik apapun itu, sekecil apapun itu, karena itu semua bisa membantu kita untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwan akhwat hafizakumullah, mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama memanjatkan doa pengampunan, memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.